I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang berfirman, Engkau Allah yang menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Dan bila malam ini kami boleh membaca firman-Mu, mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang terambil dari Ulangan 28, mulai dari ayat yang ke-58 sampai dengan ayat yang ke-68. Ulangan 28 ayat yang ke-58 mulai. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat kepadamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal. Padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung. Siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Wow. Pembacaan firman Tuhan yang selama ini kita baca beberapa hari tentang kutuk saat kita tidak mendengar firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Tapi ini adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Pada saat bangsa Israel mulai tidak setia kepada Allah, ada perintah, ada pesan Tuhan. Mereka setia, mereka menerima berkat. Saat mereka tidak setia, mereka akan menerima kutuk. Dan begitu mengerikan saat bangsa Israel menerima kutuk. Sebenarnya ini merupakan nubuatan Allah kepada bangsa Israel, bukan hanya pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, tapi juga ini nubuatan terus yang berlangsung sampai hari ini saat mereka tidak mau mengakui Allah, Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mereka hidup dalam kutuk, mereka ditolak oleh berbagai banyak bangsa. Dan masa-masa pembuangan bangsa Israel juga, itu merupakan juga masa-masa yang sulit, masa yang sukar. Mereka dibuang ke Babel, mereka bahkan juga pada saat itu mereka juga di bawah pemerintahan Romawi, mereka dihina. Bahkan sampai hari ini mereka tetap tidak pernah diterima. Ada banyak hal kendala yang mereka hadapi, yang mereka harus lalui. Karena mereka menolak Allah, menolak kebenaran Tuhan. Ada memang sekarang ini yang sudah bertobat dan berbalik, tapi hukum Allah itu tetap berlaku. Jadi pada saat kita juga tidak ikuti akan perintah Tuhan, kita mengalami. Tapi bukan berarti kasih karunia itu tidak akan kembali kepada hidup kita saat kita mengakui Tuhan dan bertobat. Maka apa yang Tuhan janjikan itu akan dikembalikan kepada kita. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tapi pada saat kita memberontak, kita menjadi ekor dan tidak menjadi kepala. Kita di bawah kungkungan, kita di bawah tekanan. Tapi saat kita mengaku, membuka hati, menerima Kristus, kemudian mengubah hidup kita, maka di situ ada perubahan. Ada Allah yang mengubah hidup kita sehingga kita boleh kembali perlahan diangkat kembali untuk menerima janji-janji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita masing-masing untuk tetap teguh berpegang pada perintah Tuhan. Kita salah, kembali kepada Tuhan. Di sanalah pengampunan dan Tuhan akan mendidik kita terus untuk bertumbuh menurut kehendak dan rencananya. Kita akan berdoa sekarang ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang begitu keras yang kami terima hari-hari ini. Kami mau belajar untuk masuk dalam penyaringan Tuhan, untuk hidup setia, sehingga pada saat kami setia, kami menerima berkat dan janji Tuhan. Tapi pada saat kami tidak setia, kami menerima hukuman, kami menerima teguran-teguran Allah. Ajar kami untuk segera bertobat saat kami menerima teguran Allah.
apa yang Tuhan inginkan pada saat kami bertobat. Kami harus mengubah hidup kami dan kembali untuk berbalik mendahulukan Tuhan dalam hidup kami, sehingga jalan-jalan hidup kami ini menjadi berkat, menjadi terang, bukan hanya bagi diri kami, tapi juga bagi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, inilah waktu yang Tuhan beri, yang Tuhan buat dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan kita lanjutkan kepada pembacaan firman Tuhan besok. Dan biarlah setiap hari kita mau belajar tentang kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi